Ratusan wisatawan terjebak di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akibat gelombang perairan tinggi pada Sabtu 24 Desember 2022. Nah, ini menurut Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jateng, Kombes Pol Haryadi menyampaikan, berdasarkan data kepolisian ada sebanyak 215 wisatawan yang tertahan menunggu untuk diseberangkan lantaran cuaca ekstrim. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perakiraan cuaca dengan peringatan gelombang tinggi di perairan Karimun Jawa mencapai 2,5 meter hingga 4 meter pada Sabtu 24 Desember 2022. Semua kapal penyeberangan di Jepara, baik Ekspres Bahari maupun Sikinjai, diimbau tidak beroperasi sementara listener sejak Jumat 23 Desember lalu. Setelah kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Jepara tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, ini saya sudah terhubung langsung dengan pejabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Ya, Pak Edi. Ini kalau berdasarkan data terbaru dari Pemkab Jepara, berapa Pak Edi jumlah wisatawan saat ini yang tertahan di Karimun Jawa? Jadi laporan dari Camat Karimun bahwa ada sebanyak 335 wisatawan yang belum pulang ke Jepara maupun Semarang. Okay. Dari 335 itu 185 berangkat melalui travel bureau, sedangkan 150 orang berangkat secara mandiri. Oke. Sejauh ini seperti apa kondisi 335 orang yang tertahan di Karimun Jawa ini, Pak Edi? 335 orang yang tertahan ini kondisinya sehat, insya Allah nggak sakit, dan alhamdulillah juga kebutuhan makannya tercukupi. Oke. Ya. Pak Edi, kalau dari 335 ini apakah semuanya WNI atau ada WNA-nya, Pak Edi? Sebagian 90% memang warga negara Indonesia, yang lainnya juga warga negara asing yang ada di sana, tapi mereka kelihatannya lebih senang tinggal di sana. Oh, oke. Nah, kalau cuaca terkini di Pulau Karimun Jawa, seperti apa pantauan Bapak kondisi saat ini, Pak? Dari BMKG memang diamanatkan, diinstruksikan sejak tanggal 22 sampai akhir Desember, cuaca di Karimun Jawa memang kurang bagus, ekstrim. Kemarin ombak di tengah laut antara 3 sampai 4 meter. Oh, 3 sampai 4 meter. Ya. Nah, lalu tadi juga ini Pemkab Jepara juga menyediakan posko begitu ya, Pak ya. Nah, itu posko seperti apa, Pak? Dan kira-kira apa saja yang disiapkan oleh Pemkab Jepara ini untuk yang wisatawan yang tertahan di Karimun Jawa? Jadi kemarin kita sudah rapat dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan bersama instansi terkait, memang diputuskan di sana ada posko. Okay. Posko di Wisma Pemda Jepara, dan di situ menampung semua keluhan-keluhan khusus wisata yang tidak bisa pulang. Termasuk juga misalnya kalau orang Jawa bilang sangunente, bekalnya sudah habis begitu ya, Pak ya? Nanti Pemda juga menyiapkan penginapan Wisma Pemda, dan juga ada hotel Pemda, yang itu juga untuk makannya memang kami perintahkan PMI dan Basnas untuk memfasilitasinya. Oke, jadi kebutuhan konsumsi ini juga ditanggung Pemkab, Pak, atau seperti apa? Insya Allah sepanjang mereka nggak mampu dan nggak bisa, segera melapor ke posko. Di sana ada poskonya di Wisma, dan nanti disampaikan aja bahwa Mas, Mbak, saya nggak bisa pulang, saya orang Semarang misalnya. Nah, kehabisan duit nih, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, laporannya ke sana, nanti dicatat dan difasilitasi. Oke, Pak Edi, nah sejauh ini apakah ada upaya pengiriman kapal, Pak, untuk melakukan evakuasi?
memang selama ini kapal di sana belum ada. Kami sudah membuat surat ke Pak Dirjen Perhubungan Laut dan sudah sampaikan ke sana. Insya Allah besok pagi kapal Pelni Kalimutu yang dari Kalimantan sampai ke Semarang, kita minta belok sebentar ke Karimun Jawa. Insya Allah besok pagi jam 17 sudah nyampe di Karimun dan langsung diangkut ke Semarang jam 1 dini, insya Allah sudah sampai di Tanjung Mas. Gitu. Nah ini di Wisma koordinasi kami dengan Pak Dandin dan Pak Kapolres itu yang ada bersama teman-teman di sana sudah membeli tiket Pelni di sana. Nah ini jumlahnya baru diinventarisasi ya. Nah nanti apakah ke 335 wisatawan ini bisa langsung sekali angkut begitu Pak, atau akan beberapa kali atau seperti apa Pak Edi? Kalau Kalimutu itu kan memang kapasitasnya besar. Jadi 335 pun juga siap untuk diangkut ke sana. Nah, untuk selanjutnya kalau untuk penginapan Pak, penginapan juga berarti hingga saat ini 335 ini apakah ada yang menggunakan fasilitas penginapan dan juga konsumsi dari Pemkab Jepara Pak? Saya dapat laporan dari staf Pak Camat yang ada di sana bahwa alhamdulillah semua wisatawan masih mempunyai sangu itu apa ya? Saku bekal. Gitu, bekal gitu ya Pak ya? Bekal duit masih ada dan mereka juga masih bisa jajan di sana lah. Dan kalau memang nggak punya lapor kita bantu. Artinya pemerintah daerah sudah melangkah sejauh itu. Termasuk kesehatan, puskesmas kita buka 24 jam, siapa yang sakit segera berobat. Kalau sejauh ini apakah ada yang mengalami sakit begitu Pak di Karimun Jawa? Insya Allah sehat. Sehat ya Pak ya? Belum ada yang lapor sakit ya. Kalau masuk angin misalnya flu biasa, minum antangin sembuh, gitu kan. Tapi yang dirawat insya Allah nggak ada. Kan sana kan pantainya bagus jadi seneng. Jadi extend gitu ya Pak jalan-jalannya ya. Cuman memang perlu ini Pak, untuk peringatan dari BMKG ini kan mengenai cuaca buruk sampai akhir tahun begitu ya Pak ya. Nah itu himbauannya seperti apa Pak dari Bapak nih untuk para mungkin penyelenggara wisata dan juga wisatawan yang ingin ke Jepara? Ya, kami sudah sampaikan ke Pak Kadishub sama Kepala Dinas Pariwisata menghimbau kepada para biro untuk tidak memaksa, memberitahu bahwa itu musim kan memang setiap tahun ada, namanya musim baratan. Kalau orang kita bilang musim baratan. Nah itu ini puncak-puncaknya dan harapannya biro itu memberitahu kepada para pengunjung sana bahwa sana akan musimannya seperti ini, kan begitu. Nah, Bapak adakah himbauan Pak untuk ini wisatawan yang mungkin saat ini ada rencana ingin berwisata begitu ke Jepara? Ya himbauannya adalah mulai hari ini sampai akhir tahun untuk tidak mengunjungi Karimun dulu karena cuacanya masih ekstrim. Nanti kita tunggu informasi dari BMKG kalau memang betul cuaca itu bisa baik, silakan kunjung ke Karimun Jawa. Oke Pak Edi, jadi terima kasih atas waktunya. Ini tadi berarti 335 yang tertahan, ini insya Allah besok pagi akan dievakuasi begitu ya Pak ya, dan sampai besok sore. Kalimutu siap, insya Allah schedule. Insya Allah schedule, ini saya minta Pak Kadishub untuk monitor di sana ya. Berarti besok sore begitu ya Pak ya, pakai Kalimutu, insya Allah akan dievakuasi semua dan sampai dini hari ya Pak. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandin dan Forkopimda lainnya akan dijemput ke sana. Ke Tanjung Mas. Saya jemput sendiri. Baik. Terima kasih banyak atas informasi dan update-nya Pak Edi, Pejabat Bupati Jepara, Pak Edi Supriyatna atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Bapak Edi. Baik.